Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Yohana Eka Bilanti Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa C1B019005 dari Prodi Manajemen Angkatan 2019 Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi yang berjudul KUP, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Fiskus, serta NPWP dan NPPKP. Baik, memasuki materi pertama, saya akan membahas pengertian KUP. Nah, KUP ini adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Hak dan kewajiban perpajakan yang diatur dalam KUP atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimulai sebelum subjek pajak menjadi wajib pajak sampai dengan subjek pajak tidak lagi menjadi wajib pajak. Nah, peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan. Selanjutnya yaitu definisi dari wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Lalu ada badan. Badan ini adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Lalu ada masa pajak. Masa pajak ini adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Lalu ada tahun pajak, yaitu jangka waktu 1 tahun kalender. Lalu ada bagian tahun pajak, yaitu bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Selanjutnya yaitu hak wajib pajak. Nah, sebagai warga negara yang taat pajak, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipatuhi. Keduanya telah diatur dalam Undang-Undang, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mengacu dari undang-undang yang sama, pada pasal 1 dan ayat 2 dijelaskan kalau wajib pajak adalah orang, pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, siapapun baik yang sudah memiliki NPWP atau belum sudah termasuk ke dalam wajib pajak jika sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Nah, berikut merupakan pembahasan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama yaitu hak untuk pengurangan PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat wajib pajak terhutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 dengan alasan tertentu. Lalu ada hak untuk pengurangan pajak bumi dan pajak dan bangunan atau PBB. Karena kondisi atau sebab tertentu seperti rusaknya bumi dan bangunan yang terkena bencana alam, wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terhutang PBB. Wajib pajak yang merupakan anggota veteran pejuang dan pembela kemerdekaan juga dapat mengajukan pengurangan PBB. Lalu, hak untuk pembebasan pajak. Nah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dengan alasan tertentu. Lalu ada hak atas kelebihan pembayaran pajak. Nah, ketika besaran pajak terhutang yang dibayar atau dipotong atau dipungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut. Secara sederhana, wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan bayar ketika mereka membayar pajak lebih banyak daripada jumlah yang sebenarnya. Lalu ada hak
hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Nah, di sini dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak pada wajib pajak itu berhak untuk yang pertama meminta surat perintah pemeriksaan, lalu yang kedua melihat tanda pengenal pemeriksa, yang ketiga mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, yang keempat meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, lalu hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Selanjutnya ada hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit surat ketetapan pajak yang menunjukkan kalau wajib pajak kurang bayar, lebih bayar, atau nihil perpajakannya. Lalu ada hak pengembalian pendahuluan, kelebihan pembayaran pajak. Nah, ini merupakan wajib pajak yang termasuk ke dalam wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPH terhitung sejak tanggal permohonan. Lalu hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah untuk pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPH terhutang atas penghasilan yang diterima kontraktor, konsultan, dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. Lalu ada hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Dalam lingkup PPN, barang kena pajak atau BKP atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan atau PPN. Nah, BKP tersebut diantaranya kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku, perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor maupun yang diserahkan di area pebayan oleh wajib pajak tertentu. Lalu ada hak kerahasiaan. Nah, hak kerahasiaan ini adalah wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Nah, kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi ini adalah yang pertama surat pemberitahuan, yang kedua laporan keuangan, yang ketiga dokumen lainnya yang dilaporkan wajib pajak, yang keempat data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, lalu yang kelima dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Lalu ada hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran perpajakan pembayaran pajak pada kondisi tertentu. Lalu ada hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Nah, wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi maupun PPH badan dengan alasan tertentu. Selanjutnya yaitu kewajiban wajib pajak. Nah, yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di kantor pajak Pratama atau KPP atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. Saat ini pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui online. Lalu yang kedua, kewajiban pembayaran pemotongan atau pemungutan dan pelaporan pajak. Nah, sesuai dengan sistem self-assessment, wajib pajak harus melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya sendiri. Yang ketiga, kewajiban dalam hal diperiksa. Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang keempat, kewajiban memberi data. Data di sini adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan, atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah, debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Selanjutnya ada hak fiskus. Nah, hak fiskus ini yang pertama, menerbitkan nomor pokok wajib pajak NPWP dan atau melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang kedua, menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, melakukan penyidikan. Dan yang kelima, menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan. Lalu ada kewajiban fiskus.
Nah, kewajiban umum Fiskus yaitu melakukan pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, lalu yang kedua yaitu kewajiban khusus Fiskus, di mana menerbitkan nomor pokok wajib pajak, lalu menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir pendaftaran diterima, lalu menerbitkan suatu surat keputusan atau pengukuhan pengusaha kena pajak, lalu ada menerbitkan surat keputusan kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal diajukannya surat keputusan kelebihan pajak oleh wajib pajak, lalu menerbitkan sebuah surat untuk membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah diajukan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, lalu menerbitkan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, lalu memberikan suatu keputusan atas keberatan yang dianjurkan oleh wajib pajak, lalu memberikan keputusan atas pengurangan atau penghapusan bunga, denda, serta kenaikan dan pengurangan atau pembatalan terkait ketetapan pajak, lalu merahasiakan data atau informasi mengenai wajib pajak yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang Fiskus. Yang pertama, menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang kedua, menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, menerbitkan keputusan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan. Yang kelima, melakukan penyegelan. Dan yang keenam, mengangkat pejabat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, materi selanjutnya yaitu wewenang penyidik. Merujuk Undang-Undang KUP, penyidikan pajak atau lebih tepatnya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat negeri sipil atau PPNS tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya yaitu hak mendahulu. Nah, hak mendahulu ini adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Hal ini berarti apabila penanggung pajak mempunyai tunggakan pajak, maka dengan hak mendahulu ini negara mempunyai hak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum lebih dari kreditur lain. Hak tersebut membuat pembayaran kepada kreditur lain baru bisa diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Adapun utang pajak tersebut meliputi pokok pajak serta sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Materi selanjutnya yaitu NPWP. Nah, NPWP ini merupakan nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya jenis-jenis NPWP. Ada 2 jenis NPWP, yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan. NPWP pribadi adalah NPWP yang diberikan kepada setiap individu yang punya penghasilan, sedangkan NPWP badan diberikan kepada badan usaha atau perusahaan yang punya penghasilan. Selanjutnya yaitu NPPKP. Nah, NPPKP ini singkatan dari nomor pengukuhan PKP, merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Lalu ada syarat mendapatkan NPPKP dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk wajib pajak pribadi, yang kedua untuk wajib pajak badan, dan yang ketiga untuk wajib pajak badan berbentuk kerjasama operasional atau disingkat dengan KSO. Nah, jadi setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
Nomor pengukuhan PKP ini berbeda dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, meski keduanya berfungsi sebagai identitas perpajakan. Perbedaannya adalah NPWP merupakan identitas wajib pajak baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan, sedangkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan semuanya yang telah memberikan perhatiannya kepada saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dalam materi. Terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semuanya.